Satelit elektronik tiba-tiba jadi tak terkendali. Terjadi lonjakan tegangan di seluruh dunia. Di beberapa tempat terjadi pemadaman total. Para ilmuwan cuma punya sedikit data tentang perilaku matahari yang luar biasa ini. Jadi kita masih belum bisa memprediksi secara akurat bagaimana dan kapan badai geomagnetik berikutnya akan terjadi. Peristiwa badai geomagnetik pernah terjadi pada bulan Juli 2012. Tapi untungnya badai ini tidak mengenai kita. Tapi cuma meleset 9 hari saja loh. Untuk memberi gambaran sekilas soal apa yang hampir terjadi, aku perlu menjelaskan beberapa hal mendasar tentang astronomi. Badai matahari adalah serangkaian efek yang kita rasakan di bumi setelah peristiwa tertentu terjadi di matahari. Bintang kita tidak lebih dari sebuah bola besar gas cair yang terus bergerak. Jadi peristiwa-peristiwa ini lebih sering terjadi daripada yang kamu bayangkan. Untuk memicu badai matahari terjadi, matahari harus melepaskan semburan-semburan energi. Semburan energi ini berupa suar matahari dan lontaran massa korona. Kedua fenomena ini mengirimkan muatan listrik dan gelombang medan magnet ke arah bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 4,8 juta kilometer per jam. Saat badai matahari ini mencapai bumi, kita bisa melihat aurora borealis di lokasi-lokasi yang dekat dengan lingkar Arktik. Badai ini juga bisa mengacaukan satelit atau jenis komunikasi elektronik lainnya. Beberapa badai matahari bisa berbahaya. Pada tahun 2012, kita nyaris terkena badai matahari yang sangat dahsyat dan bisa berakibat serius. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para astronom, badai ini merupakan badai paling kuat dalam 150 tahun terakhir. Tapi bagaimana cara kita berhasil lolos dari ancaman itu? Apakah kita turut andil atau hanya kebetulan belaka? Yang kita tahu, salah satu lontaran massa korona itu menghantam orbit bumi pada akhir Juli 2012. Planet kita sudah meninggalkan lokasi tersebut karena terus melaju di lintasan seperti yang seharusnya untuk mengelilingi matahari. Jadi, mungkin sekarang kamu bertanya-tanya, gimana kalau badai matahari menghantam kita? Ternyata, badai matahari dahsyat ini berbahaya bagi segala macam perangkat teknologi. Mengingat kita sekarang dikelilingi benda-benda elektrik, mulai dari ponsel hingga mobil, coba bayangkan apa yang akan terjadi jika semua benda itu berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Begini cara kerjanya. Badai matahari dimulai dengan ledakan atau suar matahari. Lalu, sinar X dan radiasi UV bergerak ke bumi dengan kecepatan cahaya. Apa saja efek sampingnya? Nah, efek sampingnya bisa berupa pemadaman radio dan gangguan navigasi GPS. Efeknya bisa berlanjut, dan setelah beberapa menit atau bahkan beberapa jam kemudian, partikel-partikel energetik mencapai atmosfer kita. Partikel-partikel ini bergerak sedikit lebih lambat daripada kecepatan cahaya, tapi bisa menyetrum satelit bumi dan merusak komponen-komponennya. Terakhir, sekitar 1 hari kemudian, awan plasma magnetik juga mencapai kita. Awan ini bisa menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran, kurang lebihnya melumpuhkan segala sesuatu yang membutuhkan aliran listrik. Kita bahkan mungkin tidak bisa menyiram toilet, karena saat ini, sebagian besar pasokan air di kota-kota menggunakan pompa listrik. Efek dari badai geomagnetik ini akan berbeda di seluruh dunia. Badai matahari memang tidak biasa, tapi kenapa dampaknya lebih besar di beberapa lokasi di bumi dibanding lainnya? Berdasarkan penelitian terbaru, ini banyak dipengaruhi oleh geologi. Ayo kita sedikit mundur ke belakang untuk memahami gambaran yang lebih besar. Pasang sabuk pengamanmu, karena kita akan melakukan perjalanan dengan mesin waktu. Kembali ke masa saat bulan belum ada. 4,6 miliar tahun lalu, tata surya kita tampak jauh berbeda dari sekarang. Pokoknya beda banget. Ratusan planet baru mulai terbentuk di sekeliling matahari. Planet-planet seperti Bumi, Venus, atau Mars masih terombang-ambing di alam semesta. Pada tahun 1970-an, seorang astronom bernama Donald R. Davis mengembangkan teori yang menyatakan bahwa bulan terlahir ketika planet lain menabrak bumi yang baru terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Dia juga mengatakan bahwa planet itu mungkin seukuran Mars dan kemudian menamai planet ini Theia. Sulit untuk membayangkan seperti apa tabrakan tersebut. Bahkan dengan peralatan yang kita miliki sekarang, para astronom mengusulkan hipotesis tubrukan besar untuk mencoba memecahkan misteri ini.
Setelah menabrak planet kita, lapisan batuan terluar di bumi dan Theia terlempar ke dalam lingkaran materi kosmik. Dari puing-puing ini, lahirlah apa yang sekarang kita kenal sebagai bulan. Inti bumi rupanya telah melahap inti besi Theia, kalau memang ada. Planet kita pun menempati posisinya yang sekarang. Dengan demikian, bumi menjadi lebih rentan terhadap badai geomagnetik. Dulu, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada informasi tentang apa yang mungkin terjadi pada Theia, selain bahwa planet ini yang memberi satu-satunya satelit kita. Butuh waktu beberapa tahun bagi para ilmuwan untuk menemukan gagasan baru yang menarik yang mengubah apa yang kita ketahui tentang bumi. Apa yang tersisa dari Theia bersembunyi di bawah dua lapisan batuan seukuran benua di dalam planet kita. Teori ini juga jadi satu-satunya penjelasan kenapa bulan sangat kering dan tidak punya inti besi. Tapi, kenapa geologi sangat penting saat menyangkut badai geomagnetik? Itu karena data terbaru menunjukkan bahwa jenis batuan di bawah tempatmu berpijak bisa mempengaruhi seberapa baik kotamu beradaptasi setelah terjadi badai geomagnetik yang dahsyat. Beberapa jenis batuan, seperti batuan sedimen misalnya, umumnya memiliki lebih banyak ruang yang terisi air, yang membuatnya bersifat konduktif terhadap listrik. Jenis batuan lainnya lebih padat dan lebih resistan terhadap listrik. Setiap kali badai semacam ini terjadi, orang-orang yang tinggal di dataran tinggi New England mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan serius. Sementara itu, mereka yang berada di dataran pesisir Mid-Atlantic tidak perlu terlalu khawatir karena apa yang tersembunyi di bawah kota mereka. Bagaimana kita tahu seberapa menakutkannya badai ini? Ini bukan yang pertama kali loh. Badai matahari sudah bertahun-tahun membuat bingung komunitas astronom. Peristiwa yang paling ikonik dari badai matahari adalah peristiwa Carrington yang terjadi pada bulan September 1859. Peristiwa ini memberi kita gambaran sekilas tentang kekuatan matahari. Peristiwa ini dinamai sesuai nama seorang astronom Inggris, Richard Carrington, yang menyaksikan sendiri suar matahari. Kekuatan badai matahari itu belum pernah dirasakan manusia sebelumnya. Badai geomagnetik yang kuat itu menyebabkan cahaya utara terlihat jauh di selatan hingga Hawaii. Pada pagi hari tanggal 1 September 1859, Richard Carrington masuk ke observatorium pribadinya yang terletak di luar kota London. Ia membuka kubah observatorium untuk melihat pemandangan langit secara menyeluruh dan mengarahkan teleskopnya menghadap matahari. Ia melihat sekumpulan bintik-bintik gelap yang sangat besar berpendar di permukaan matahari. Tak lama kemudian, Carrington melihat dua area misterius yang sangat terang dan penuh dengan cahaya putih menyembur dari bintik-bintik matahari. Cahaya itu menghilang 5 menit kemudian, tapi efeknya terus berlanjut hingga ke seluruh permukaan bumi. Pada awalnya, saat malam tiba, komunikasi telegraf di seluruh dunia mulai tidak berfungsi. Kilatan cahaya mulai muncul dari mesin telegraf, mengganggu operator dan bahkan membakar kertas-kertas. Aurora berwarna cerah mulai muncul di langit malam di seluruh dunia, membuat burung-burung yang kebingungan berkicau di malam hari. Beberapa orang bahkan memulai aktivitas harian mereka karena mengira hari sudah pagi. Saat ini, planet kita penuh dengan jaringan informasi yang sangat besar, sehingga dampak badai matahari seperti itu akan lebih parah lagi. Pada tahun 1800-an, sistem telegraf baru saja dimulai. Tapi internet zaman Victoria ini merupakan sarana penting untuk mengirim kabar dan pesan pribadi. Bahkan di Amerika Serikat, operator telegraf sudah pernah mengalami gangguan lokal akibat badai petir dan cahaya utara sebelumnya. Tapi peristiwa Carrington serta efeknya belum pernah mereka lihat sebelumnya. Banyak saluran telegraf di Amerika Utara menjadi tidak berfungsi. Seorang manajer telegraf yang berkantor di Pittsburgh bahkan ingat bahwa arus yang mengalir melalui kabel-kabelnya begitu kuat hingga kontak platina mereka nyaris meleleh. Contoh lainnya adalah seorang operator telegraf yang berlokasi di Washington DC bernama Frederick W. Royce yang terluka karena dahinya menyentuh kabel grounding.
Sampel yang diambil dari lokasi tertutup es di bumi menunjukkan bahwa peristiwa Carrington 2 kali lebih besar daripada badai matahari yang pernah terjadi dalam 500 tahun terakhir. Sangat sulit untuk membayangkan seperti apa dampak badai sebesar itu pada masa kini. Tapi berdasarkan laporan tahun 2008 yang disusun oleh National Academy of Sciences, kerusakan yang ditimbulkannya bisa mengakibatkan kerugian antara 1 hingga 2 triliun dolar. Meski begitu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan secara individu untuk membantu mengurangi jumlah kerusakan. Contohnya membeli generator atau memasang suplai energi cadangan. Ini bisa berupa panel surya atau turbin angin. Selain itu, kita bisa melengkapi rumah kita dengan pelindung lonjakan arus yang terhubung ke panel listrik dan bisa menyelamatkan kita dari petir dan lonjakan listrik lainnya. Apa solusi paling sederhana dari semuanya? Selalu cabut semua perangkat listrik yang tidak sedang dipakai. Jika tidak terhubung ke sumber listrik, perangkat tersebut tidak akan terpengaruh oleh lonjakan listrik.